mungkin banyak orang tidak suka sama saya nggak mau tanda tangan. Ya saya tidak akan loloskan, saya tidak mau. Saya lapor ke presiden, Pak, saya nggak mau, Pak. Nanti kan itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden, rakyat Indonesia, bangsa, kepada sejarah, benar nggak? Jadi menurut saya adalah baik, tujuan dari Kementerian Pertahanan adalah baik bahwa kita harus mengupgrade semuanya, gitu. Tapi sekali lagi caranya, kadang niat baik itu nggak bisa jadi baik kalau caranya salah. Contohnya, saya kan bertanya, apa sih gini, dengan angka-angka ini dari mana? Bukannya ditanya, saya malah dibully gitu oleh Kementerian Pertahanan sendiri. Contoh, dibilang bahwa saya akademisi yang berbohong, padahal terbukti yang berbohong sebenarnya bukan saya. Udah saya lihatkan buktinya semua. Menteri Pertahanan Prabowo berjanji tak akan meloloskan oknum yang memarkup anggaran gila-gilaan. Yang penting bagi saya kalau yang sudah gila-gilaan, ya kan, barang katakanlah X harganya, kemudian markup-nya sampai 600%. Tapi mungkin saja beliau bagian restoran berbeda, kan saya nggak tahu ya. Nah, kemudian kalau beliau bicara soal itu, kita tuh mesti ingat. Itu yang kembali saya bilang, kalau kita mesti bayar dalam rentang demikian waktu, kita itu harus melihat bahwa ada faktor lain. Usia pakai, perkembangan teknologi, relevansi teknologi. Semisal tadi, usia pakai pesawat tempur itu kan 25-40 tahun. Apakah kemudian di usia 12-20 tahun kemudian dia harus midlife upgrade kan? Nah, apakah midlife upgrade ini sudah masuk ke dalam angka itu? Itu mesti dijelaskan. Kemudian berapa total anggaran ini masuk ke riset? Berapa total anggaran ini masuk ke TOT, Transfer of Technology? Jangan lupa juga berapa total anggaran ini masuk ke industri pertahanan nasional. Prabowo mengatakan dirinya tak mau dikutuk oleh generasi masa depan. Yang penting bagi saya kalau sudah gila-gilaan, barang katakanlah X, harganya kemudian di markup sampai 600%, benar nggak? Mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya. Takut saya, benar nggak? Saya takut dikutuk oleh generasi yang ya kan? Selain itu, Prabowo juga berupaya untuk bernegosiasi langsung dengan produsen alutsista. Kita mau minimalkan. Caranya bagaimana? Ya kita susun suatu sistem. Ya sistemnya apa? Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan, saya negosiasi langsung dengan produsen. Sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya tuh berapa sih? Nah, itu kenapa saya sejak awal bertanya ke Kementerian Pertahanan, halo, ini ada uang sebanyak ini. Kita ingin tahu sebagai rakyat. Harusnya kan dijawab aja seperti Pak Menteri Bappenas menjawab dengan tenang gitu, nggak usah heboh. Menurut saya sekarang terjadi kehebohan karena kelihatannya bukannya dijawab, berlindunglah di balik rahasia negara, berlindunglah di balik ini perintah presiden. Betul presiden memerintah, tapi kita juga harus melindungi presiden. Jangan sampai presiden satu hari nanti di 2024 dipersalahkan gara-gara mengiyakan 1.760 triliun yang nggak tahu kemana penggunaannya gitu. Ini itu terjadi di mana-mana ya, dan itulah yang kita mau tertibkan sekarang. Prabowo ingin bikin anggaran 1.700 triliun. Jadi nggak bisa nih kita sekarang beli polos aja gitu. Dan itu termasuk ya Mbak ya, R&D-nya, TOT-nya, terus kemudian tadi local content, kemudian bagaimana keterlibatan Inhan terkait BUMN, BUMS. Dan lagi juga sebenarnya adalah bagaimana impact pada ekonomi. Ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa defense budget itu adalah bukan spending tapi investasi, harap diingat Pak Jokowi itu sebagai presiden sudah mampu melihat bahwa kalau kita menjalankan ini dengan cat mid cycle yang betul, dengan hitungan yang betul, maka tadi ini akan berupa investasi, bukan mengeluarkan pengeluaran. Nah ini rawan karena ada kelompok-kelompok kadang-kadang yang punya ambisi pribadi. Prabowo akui ada orang dekat Jokowi yang khawatir dia melakukan kudeta. Rasa kecewa atas kekalahan dari Presiden Joko Widodo di 2 gelaran Pilpres tidak bisa dipungkiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pengakuan tersebut saat dirinya berbincang dengan Deddy Corbuzier di acara podcast. Namun demikian, secara terbuka, Prabowo mengurai satu alasannya mengapa mau menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Presiden Jokowi. Alasan itu, sambung Ketua Umum Partai Gerindra ini,
adalah soal komitmen dari Jokowi yang sama dengan tujuan dia untuk mengabdi pada Indonesia. Walau begitu, Prabowo masih melihat ada orang-orang di sekitar Jokowi yang tidak menghendakinya menjadi Menteri Pertahanan. Ketua Umum Partai Gerindra ini berkelakar bahwa penolakan dari orang-orang dekat Jokowi itu kemungkinan karena mereka khawatir Prabowo melakukan kudeta. Prabowo lantas bicara panjang lebar soal isu-isu seputar pertahanan yang sedang ramai diperbincangkan. Salah satunya soal rencana besar modernisasi alutsista. Prabowo menyebut kalau gila-gilaan markup anggaran 600%, saya laporkan Presiden. Menteri Pertahanan Prabowo berjanji tak akan meloloskan oknum yang memarkup anggaran gila-gilaan. Prabowo mengatakan dirinya tak mau dikutuk oleh generasi masa depan. Yang penting bagi saya kalau sudah gila-gilaan, barang katakanlah X, harganya kemudian di markup sampai 600%, benar nggak? Mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya. Saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak akan loloskan. Saya tidak mau. Saya laporkan ke Presiden. Berarti itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden. Rakyat, kepada sejarah. Takut saya takut dikutuk oleh generasi yang akan datang. Selain itu, Prabowo juga berupaya untuk bernegosiasi langsung dengan produsen alutsista. Dia ingin mengetahui detail harga alutsista yang akan dibeli Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyindir elit yang memprediksi Indonesia tidak akan perang dalam waktu kurun 40 tahun ke depan. Mantan Pangkostrat itu menegaskan tak ada yang bisa meramal kondisi masa depan. Prabowo menyampaikan pendapat yang berbeda. Dia menceritakan pengalamannya saat akan dilantik menjadi perwira TNI. Namun setelah pernyataan jenderal itu diucapkan, perang terjadi di Timur Timur. Pasukan TNI dari berbagai lintas angkatan dikerahkan ke Timur Timur. Dari cerita itu, Prabowo mengatakan bangsa Indonesia harus selalu siap menghadapi berbagai ancaman. Kalau kita baca di situ, sebenarnya hutang itu dibayar lucu gitu. 13 miliar dolar dihitung selama 5 renstra, berarti 25 tahun, bukan 28 tahun. Itu koreksi saya pertama. Tapi mungkin saja beliau bagian renstra berbeda, kan saya nggak tahu ya. Nah, kemudian kalau beliau bicara soal itu, kita tuh mesti ingat. Itu yang kembali saya bilang, kalau kita mesti bayar dalam rentang demikian waktu, kita itu harus melihat bahwa ada faktor lain. Usia pakai, perkembangan teknologi, relevansi teknologi. Semisal tadi, usia pakai pesawat tempur itu kan 25-40 tahun. Apakah kemudian di usia 12-20 tahun kemudian dia harus midlife upgrade kan? Nah, apakah midlife upgrade ini sudah masuk ke dalam angka itu? Itu mesti dijelaskan. Kemudian berapa total anggaran ini masuk ke riset? Berapa total